Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Bapati. Salam Jinsu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat di Indonesia. Salam santun dari saya Bapati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, mau nali sirhotu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Saya sudah tidak upload video berapa lama ya? Kayaknya seminggu ada ya. Kayaknya seminggu ada lah. Baik, tidak usah karena materi tidak ada mungkin. Baik, nah kali ini saya akan membahas tentang julukan Raja Pelet untuk perguruan IKSP Kerasakti. Nah, ini sebenarnya dari komentar ya, sebenarnya saya sudah pernah membahas, tapi mungkin kemarin itu tidak terlalu detail mengenai hal ini ya. Aduh, julukan apa namanya, Raja Pelet. Kemarin saya masih chattingan sama Mbak Tika soal Raja Pelet ya, kalau nggak salah ya, tapi udah lama ya. Baik, Raja Pelet. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi apanya ya, sehingga bisa julukan Raja Pelet itu memang trending sekali ya sebenarnya untuk anak-anak IKSP Kerasakti. Itu Raja Pelet itu memang sudah menyatu sekali ya dengan kita ya. Jadi banyak sekali orang yang berpikir negatif bahwa udahlah IKS itu punya pelet cinta, pelet ini itu dan segalanya. Baiklah. Mungkin di dunia cinta itu banyak orang tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana mendapatkan perhatian pasangan, mendapatkan perhatian dari lawan jenis, mungkin seperti itu ya. Lawan jenis. Kok jadi guyon ya? Tapi memang seriusnya seperti ini teman-teman, saudara-saudara. Namanya ilmu pelet di IKSP Kerasakti itu sebenarnya kita tidak pernah belajar ilmu pelet ya. Kita tidak pernah belajar ilmu pelet, cuma itu julukan itu diberikan kepada kita dan kita juga oke lah, take it, ambil itu sebagai suatu julukan yang memang lumayan fenomenal ya, karena memang kemarin saya membahas tentang ilmu pelet, apakah IKSP Kerasakti itu punya ilmu pelet. Itu saya bahas karena banyak sekali yang berkomentar bahwa IKSP Kerasakti ya, anak-anak IKSP Kerasakti itu punya ilmu pelet karena gonta-ganti pacaran. Nah, kalau soal gonta-ganti pacaran ini teman-teman, saudara-saudara, sebenarnya bisa saja ada hubungan dengan IKSP Kerasakti, bisa saja tidak ya. Karena ketika kita mau mendekati lawan jenis kita itu ya, kita punya strategi masing-masing atau metode masing-masing untuk kita melakukan pendekatan. Tapi mungkin kalau menurut saya, kalau pendapat saya sendiri, karena di masyarakat ya, kalau saya itu bukan karena dicintai banyak wanita, perempuan dan sebagainya, tidak juga, karena ya face standar mukanya seperti ini. Astaga, orang timur ya, keriting, mana ada yang banyak yang suka ya. Jadi dia lebih ke apa ya, yang saya tahu tadi saya sempat search dan saya sempat nonton videonya, jadi ya dari Kesatria 80, karena dulu saya pernah membahasnya dengan Pak Ustadz ya, Mas Rozi. Nah, penyampaian Mas Rozi itu bahwa ini dari sudut pandang Islam ya, dari sudut pandang agama Islam itu yang kita belajar di ilmu IKSP Kerasakti itu namanya ilmu mahaba ya, ilmu mahaba. Ilmu mahaba itu adalah ilmu yang digunakan Nabi Yusuf untuk waktu di kerajaan Mesir ya, kalau tidak salah. Nanti saya di sini saya sudah sempat jadi search. Jadi sebenarnya ilmu mahaba itu ilmu atau doa kerohanian untuk membuat orang lebih menyayangi kita, mencintai kita ya, doa kasih sayang, doa untuk mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar, orang-orang yang mungkin sangat membenci kita, mungkin tidak suka dengan kita. Nah, jadi ilmu itu dipakai, atau doa itu dipakai oleh Nabi Yusuf pada zamannya ya, pada zamannya. Jadi di situ bukan berarti itu doa pelet untuk mendapatkan pasangan, tapi itu memang doa untuk mendapatkan kasih sayang dari siapapun, mau dari orang tua, mau dari tetangga, mau dari siapapun.
ya. Jadi karena di IKS Speaker Sakti itu kita belajar kerohaniannya juga. Nah, yang saya paling bangga di IKS Speaker Sakti itu adalah kita bisa belajar hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi ilmu mahaba itu adalah doa kasih sayang ya, untuk mendapatkan kasih sayang. Dan juga untuk tindakan di masyarakat, ketika kita berdoa untuk mendapatkan kasih sayang dari siapapun itu ya, siapapun itu, kita juga harus ada juga actionnya, ada juga perilakunya kita, supaya bagaimana caranya kita bisa mendapat kasih sayang, yang mungkin dengan berbuat baik terhadap sesama manusia di sekitar, lingkungan sekitar, supaya kita bisa mendapatkan kasih sayang itu sendiri. Bukan berarti setelah kamu doa terus kamu perilaku attitude-nya tidak baik. Pokoknya perilaku yang tidak baik itu tidak mungkin ya, karena kita tahu bahwa ora et labora ya, berdoa sambil bekerja. Jadi ketika kita sudah berdoa, kita harus ada actionnya juga supaya kita bisa mendapatkan hal-hal itu. Seperti itu ya teman-teman, saudara-saudara yang terhormat. Jadi julukan Raja Pelet itu hanya sebuah julukan. Bukan berarti ketika kita dijuluki Raja Pelet berarti kita memiliki ilmu pelet. Tidak seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham tentang hal ini untuk saudara-saudara semua ya. Nah, jadi kalau untuk intinya begini. Untuk saudara-saudara yang mungkin lebih penasaran, mungkin ingin tahu banyak tentang ilmu kerohanian di IKS Speaker Sakti, itu boleh bergabung di IKS Speaker Sakti. Ya. Jadi karena di situ kita belajar banyak ya. Ilmu IKS itu berguna sekali untuk keseharian kita semua. Nah, saya sangat bangga menjadi salah satu anggota IKS Speaker Sakti, karena mungkin dengan lawan jenis tertarik dengan kita juga, salah satunya ini nih penyebabnya. Karena kita di tempat latihan dulu ya, kita di tempat latihan itu sama pelatih kita disuruh untuk harus menghargai sesama manusia siapapun dia ya. Ketika dia tidak memulai sesuatu atau menampar kita atau memukul kita itu, karena IKS itu kan salam jinsu itu sudah ada artinya. Jika kamu datang dengan damai, maka saya akan terima dengan damai. Jika kamu datang dengan kekerasan, maka saya juga akan bisa diadu lah, seperti itu ya, bisa diadu ya. Bukan berarti kita mau bertindak ini, tapi jika kamu datang tidak dengan baik, kami bisa mengimbangi, seperti itu. Kamu datang tidak dengan baik, kami juga bisa punya kekerasan ya, seperti itu ya. Jadi sama pelatih kami itu disuruh untuk menghargai sesama. Jadi mungkin dengan doa, ilmu yang sudah kita pelajari ya, ilmu mahaba tadi, dan juga perilaku kita di lapangan atau di masyarakat ya. Makanya kaum Hawa juga atau kaum Adam juga, lawan jenis atau ini kan mungkin pasti menilai juga, wah anak ini keren, dia tuh sifatnya begini-begini, terus ditambah lagi dengan doa kasih sayang, atau ini kan bisa sudah menyatu tuh ya. Jadi bukan berarti ilmu pelet ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Singkat, padat, jelasnya seperti itu. Jadi susah harus menjelaskan ilmu cinta kasih sayang, dan itu seharusnya dan setahu saya itu kayaknya di semua bela diri perguruan yang belajar kerohanian pasti ada, tapi saya tidak tahu ya. Mungkin sebagian besar ada. Karena dulu sebelum saya juga ikut perguruan sebelumnya juga ada juga seperti itu. Itu doa untuk kasih sayang itu juga. Bahkan untuk di agama pun kita belajar itu kan. Misalnya ada doa cinta. Misalnya di agama Katolik itu ada juga doa cinta ya. Ada doa cinta, tapi doa cinta itu untuk sama kayak tadi. Doa untuk cinta terhadap Tuhan, terus terhadap sesama manusia, itu ada ya. Jadi di agama juga ada. Itu tidak salah. Jadi ayolah, come on. Jangan jadikan julukan Raja Pelet itu terus menjadi nilai untuk kita menilai kita bahwa kita tuh Raja Pelet benaran, itu kan. Astaga. Jangan sampai seperti itu, saudara-saudara. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan kita dan sedikit penyampaian. Jadi kesimpulannya, Raja Pelet itu adalah julukan untuk kami yang memang mungkin the best. Mungkin the best seperti itu. Oke. Terima kasih, salam Jinsu.